Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Sistem Digital akan membahas soal diskusi tugas minggu T3. Pertama-tama mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami mulai dari saya Nabil Muhammad Devani dengan NIM 1030 323 30 130. Kita bisa Bima Paromito dengan NIM 10303233 0148. Saya Kenzo Paramaraf Prasetyo dengan NIM 1030 3230 01 807. Dan saya Muhammad Abdul Farizi dengan NIM 1030 323 00117. Saya Alif Rizky Asifa Effendi dengan NIM 103032330163. Oke, karena saya orang pertama, mungkin dimulai dari saya dulu ya. Oke, kita share screen. Nah, oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, saya akan membacakan soalnya, yaitu soal nomor A ya. Pada soal ini akan dibuat persamaan fungsi boolean atau logika untuk menentukan waktu yang paling baik untuk menanam bunga D di kebun. Terdapat 3 input waktu, yaitu waktu yang 0 itu untuk siang, 1 itu untuk sore. Lalu untuk keterangan bulan, yaitu 0 untuk bukan bulan purnama, dan 1 untuk bulan purnama. Yaitu ada suhu 1 untuk dingin atau kurang atau sama dengan 35 derajat Celcius, dan 0 untuk keterangan di atas 35 Celcius. Lalu terdapat satu output, yaitu ditanam, 0, tidak, 1, dan ya. Dan keterangan soalnya adalah waktu yang terbaik untuk menanam adalah saat siang, saat bulan purnama, dan suhu sedang panas. Pertanyaan adalah lengkapi kolom output ditanam pada tabel kebenaran berikut ini. Oke, seperti yang kita lihat di sini sudah diberi keterangannya bahwa untuk setiap kondisi masing-masing waktu bulan purnama dan suhu, dan lalu lihat kita di tabel pertama, waktunya itu adalah 0. Lihat, 0 atau tidak, waktunya itu 0 siang. Siang, yes, termasuk kategori. Lalu kita lanjut ke bulan purnama. 0 itu adalah bukan bulan purnama. Nah, di keterangan soalnya itu saat bulan purnama, jadi dia tidak termasuk. Jadi kita langsung aja kasih di sini dengan tanda 0 dengan tidak ditanam. Oke, lalu kondisi kedua yaitu 0 bukan bulan purnama. Eh, oh ya, waktu maksudnya salah, mohon maaf. Waktu 0 siang ya termasuk. Apakah dia bulan purnama? Dia tetap bukan bulan purnama. Lalu kita kasih kosong lagi. Nah, sekarang masuk ke kondisi ketiga, yaitu waktunya 0 siang, ya, ya dia masuk dengan kondisinya. Lalu 1 bulan purnama, ya masuk dengan kondisinya. Lalu yang terakhir adalah untuk suhu. Suhunya itu adalah sedang panas. Nah, seperti di keterangan suhu itu adalah 0, yaitu di atas 35 derajat Celcius yang termasuk ke dalam panas. Maka dari itu kondisi ketiga kita kasih 1 aja. Lalu kita cek kondisi yang lain yang keempat. 0. Oke, dia waktunya tetap ya siang. Lalu yang kedua dia itu bulan purnama juga, tetapi di yang ketiga dia itu suhunya itu termasuk dia dingin. Jadi kita tidak termasuk. Nah, untuk selanjutnya waktunya lihat seperti yang kita lihat di sini, di 4 tabel ini terdapat satu kesamaan, yaitu mereka ini waktunya di sore semua, sedangkan di keterangannya itu adalah siang ya. Jadi kita tidak perlu berpikir panjang, kita lihat aja dari tabel dari uh, baris pertama ini kita kasih saja 01 semuanya karena sangat tidak memungkinkan ya guys ya. Ini sudah 1 ya. Oh. Nah, apakah sudah jelas dengan penjelasan saya? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kita lanjutkan ke orang selanjutnya. Jadi untuk soal nomor B, nomor 1, pada soal ini akan dibuat fungsi logika untuk menentukan bilangan tersebut. Genap atau ganjil, terdapat 3 input yaitu A, B, C yang merepresentasikan bilangan dalam biner. Terdapat satu output berupa LED. LED sama dengan 0 jika bilangan biner lebih kecil sama dengan 3. LED sama dengan 1 jika bilangan biner lebih besar sama dengan 3. Nomor 1, lengkapilah kolom output pada tabel kebenaran berikut ini. Kolom A, yang pertama baris pertama itu ada A0, B0, C0. Jadi untuk rumusnya itu ada F A B C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Maka rumusnya A tambah B tambah C pada baris pertama ini adalah 0. Untuk baris yang kedua, baris kedua A0, B0, C1, maka
jumlahnya adalah 1. Lalu yang baris ketiga itu ada 0, baris ketiga itu yang B itu ada 1, yang C ada 0. Maka itu adalah 1. Jadi selanjutnya untuk baris yang keempat, 4 yang A itu udah ada 0, yang B yang itu sampingnya ada B1, lalu yang baris keempat C-nya itu ada 1, maka kita jumlahkan jadi 2. Lalu yang baris kelima itu A1, baris kelima B0, baris kelima C0. Jadi kita jumlahkan 1. Untuk baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk baris yang ke-6, yang A itu ada 1, yang B ada 0, yang C ada 1. Kita jumlahkan A, B, C-nya itu ada 2. Lalu untuk barisan ke-7 ada A itu 1, B itu 1, C itu 0. Kita jumlahkan jadi hasilnya adalah 2. Untuk barisan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk barisan ke-8 yang A-nya ada 1, B-nya 1, C-nya 1. Kita jumlahkan jadi 3. Jadi untuk yang hasilnya lebih kecil sama dengan 3, maka bilangan tersebut ganjil. Jadi untuk bilangan genap itu adalah lebih besar sama dengan 3. Jadi untuk yang bernilai tadi angkanya ganjil, lebih kecil sama dengan 3 itu adalah 0. Maka jadi untuk yang nilainya 1 itu adalah FABC-nya tadi yang lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan C nomor 1, yaitu pada soal ini akan dibuat fungsi logika untuk menentukan bilangan tersebut bilangan prima atau tidak. Terdapat 4 input, yaitu W, X, Y, Z yang merepresentasikan bilangan dalam biner. Terdapat satu output berupa LED. LED LED sama dengan 0 jika bilangan prima. LED 1 jika bukan prima. Nah, di sini ada W, X, Y, Z, yaitu LED, F, W, X, Y, Z. Nah, untuk menentukan apakah bilangan dalam bentuk biner W, X, Y, Z adalah bilangan prima atau tidak, kita perlu mengidentifikasi kombinasi input untuk menghasilkan keluaran LED 0 bilangan prima. Perlu dicatat bahwa identifikasi bilangan prima dalam bentuk biner mungkin memerlukan pendekatan yang lebih rumit. Berikut adalah tabel kebenaran lengkap yang menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan LED 0 atau LED 1, bukan bilangan prima. Nah, di sini kita langsung aja baris pertama 0, 0, 0, 0, kita aja. Nah, ini yang sudah saya isi. Nah, jadi ini W, X, Y, Z 0, W, X, Y, Z kedua 0, 0, 0, 1, kasih 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, kasih 0. Nah, begitu selanjutnya eh, mengikuti ini dia. Nah, untuk menyusun persamaan fungsi logika yang sesuai, kita dapat mengamati kombinasi input yang menghasilkan LED sampai dengan 0 dan menggunakan operasi logika boolean untuk merepresentasikan kondisi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan nomor D bagian 1, yaitu pada soal ini akan dibuat fungsi logika untuk menentukan bilangan tersebut kelipatan 3 atau tidak. Terdapat 4 input, yaitu A, B, C, D yang merepresentasikan bilangan dalam biner. Terdapat bilangan 1, output berupa LED. LED 1 jika bilangan adalah kelipatan 3 dan LED 0 jika bukan. Di sini saya sudah menyiapkan jawabannya dikarenakan panjang. Saya sudah siapkan. Sebagai contoh di sini adalah 001 yang merupakan jika diubah dari biner ke desimal tidak berubah menjadi angka berkelipatan 3.
Maka sebagai contoh di sini saya ambilkan 0011 yang merupakan bilangan desimal dikarenakan eh, yang dihasilkan dari bilangan biner tersebut adalah 3. Sebagai contoh ini, jadi 0011 menghasilkan 3. Sebagai contoh lainnya, saya ambil seperti contoh 0101 yang merupakan bukan bilangan jika diubah ke bilangan desimal tidak menghasilkan bilangan berkepatan 3. Nah, di sini pada dia menghasilkan 6. Baik, mungkin sekian aja dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal D nomor 2. Yang mana soalnya adalah tentukan fungsi boolean dalam bentuk SOV dari tabel kebenaran tersebut. Tuliskan juga dalam notasi minterm dan kanonik. Berdasarkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Muhammad Nabil, isi dari tabel di atas ini, saya sudah menuliskan untuk mempersingkat waktu, yaitu bentar. eh, dalam fungsi boolean dalam bentuk SOP adalah M0 ditambah M3 ditambah M6 ditambah M9 ditambah M12 ditambah M15 ditambah M10 ditambah M12 ditambah M15. Kemudian dalam bentuk notasi minterm adalah 0,3, 6, 9, 12, 15, 10, 12, 15. Selanjutnya dalam bentuk kanonik adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, ditambah A aksen, B aksen, CD aksen, ditambah A aksen, BC aksen, D aksen, ditambah AB aksen, C aksen, D aksen, ditambah AB aksen, CD aksen, ditambah ABCD aksen, ditambah A aksen, B aksen, CD, ditambah AB aksen, CD aksen, dan terakhir ditambah ABCD. Segitu penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi diskusi materi tugas T3 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.